Kita cobain loh, bener ini di jalan paving ya. Waduh, bener enak sih ya. Mungkin tetap beda sama baru ya, karena ini pacopotan ya. Mungkin kalau baru ya lebih oke lagi gitu. Cuma ya tadi katanya Mas Tandi juga kalau misal ini kondisi sekarang ini juga masih bisa jalan puluhan ribu kilometer, jadi masih awet juga. Nah, ini udah ketemu sama Mas Tandi, ownernya Hartono Understyle. Hari ini mau servis. Kemarin bengkelnya tuh selalu penuh ya, nggak pernah kosong. Mesti kalau datang besok baru dapat jatah kerjaan besoknya gitu. Terus gini Mas, jadi tuh kendalanya di ini Mas. Pertama anjrutan-anjrutan, terus kalau di tol tuh megol-megol gitu. Ya, ini sebabnya dari shockbreaker yang bocor. Jadi shockbreaker bocor, terlalu banyak ngayun, rek setir terlalu banyak gerakan naik turun. Berimbasnya di kemudinya yang menjadi liar kanan kiri. Bocor terutama yang kiri ini. Oh gitu ya. Kiri bocor ini. Pantesan kok agak miring juga ya Mas ya. Agak ketinggiannya agak ambles kiri karena shockbreakernya bocor sebelah kiri. Kalau dari kayak ball join, rack and tie rod gitu gimana Mas? Kalau secara keseluruhan masih bagus. Masih bagus ya, kelihatan dari ininya nanti ya. Nyetel kopel sedikit saja. Tapi ini faktor utamanya dari shockbreaker yang bocor, terutama kiri. Oh oke. Terus ini Mas, kalau ciri-ciri tie rod atau mungkin ball join gitu, kalau ada kerusakan tuh gimana? Ball join ataupun tie rod ataupun laker kocak hanya bisa diketahui ketika kita dongkrak, menaikkan roda, digoyang ke atas, ball join atau laker kemungkinan. Kanan kiri rack end atau tie rod end. Hanya bisa diketahui seperti itu, kecuali kalau seandainya ball join kering. Ball join kering selalu menimbulkan bunyi decitan ketika setir dibelok ke kanan ke kiri, dan decitannya itu decitan suara gesekan besi, bukan bel. Kadang karena belok decitan itu bisa dari belt power steering atau oli power steering yang kurang. Tapi kalau ball join menimbulkan suara ciri khas, dan kalau kena air atau dicuci atau hujan selalu hilang decitannya itu. Oh, jadi kalau kena air dia agak basah dikit jadi hilang suaranya suara ya. Kalau ball join sudah kering seperti itu. Oke. Lalu kalau shock ini kira-kira ya Mas, ini juga ada suara kelutuk-kelutuk sih Mas. Dari shockbreaker bocor. Oh, itu dari shockbreaker bocor, bukan dari kaki-kaki ya? Ya, sebelah kiri. Oh. Shockbreaker bocor. Oke. Nah, kalau gini mending gimana Mas? Diganti satu atau dua ya? Kalau untuk bantingan supaya seimbang satu set. Karena baru dengan bekas pasti kerasnya naik turun sudah berbeda. Karena kompresi di dalam tabung sudah bocor. Oh, oke. Jadi kok kaki-kaki kayaknya aman ya Mas? Aman, tidak ada masalah. Kalau yang belakang Mas, gimana? Aman. Oke. Aman belakang. Dari depan semua. Dari depan semua ya. Pantesan ini bener-bener anjrutan sih parah. Ngayun. Jadi tuh mobil ini tuh mau dijual Mas. Cuma memang tak maksimalkan dulu gitu. Supaya yang beli juga puas. Iya betul. Kalau ada yang perlu ganti ya ganti lah. Ya, apa-apa. Yang beli harus puas karena pelayanan harus prima. Siap. Oke. Terus ini Mas, kalau misal shockbreaker diganti gitu ya, itu sebenarnya bagusnya pasti kalau ori kan standar bagus ya. Kalau di upgrade misal kayak merek-merek yang performance kayak Bilstein gitu, sebenarnya itu bagus gak sih Mas? Jadi gini, kalau kita bicara shockbreaker aftermarket yang kelas untuk performa Bilstein, ada sisi lebihnya pasti karena harganya berbeda. Di kecepatan tinggi dia lebih stabil daripada genuine. Itu ada polisi pakai sabuk dulu, lupa. Macet. Mas Tandi ini ngeri gitu, mainannya Harrier yang itu loh. Pokoknya ada Harrier yang Airsus itu juga buahnya tuh Harrier Airsus. Airsus kadang juga terlalu mahal dibikin menjadi coil spring. Oh bisa ya Mas? Bisa, karena Airsus juga perawatannya ekstra.
Oh, berarti tombolnya jadi nggak kepake? Tombolnya semua sensor saya copoti semua, termasuk kompresornya. Saya lepasin semua supaya tidak berfungsi. Oh, oke. Terus Mas, kalau menurut Mas Tandi nih, Innova nih, itu paling sering masalah gimana ya Mas? Kalau di kaki-kaki ya? Shockbreaker bocor, karena Innova semua generasi, baik sampai yang reborn, asnya shockbreaker itu terlalu kecil untuk mobil bobot sebesar ini. Paling sering di shockbreaker memang, shockbreaker bocor. Depan belakang sama ya? Lebih sering yang depan, tapi lebih sering yang depan ya? Bukan berarti juga menjadi sangat cepat, tidak, tapi mungkin di kilometer 60.000, 70.000 sudah waktunya untuk ganti. Kalau dari ban pengaruh nggak sih Mas? Misal nih ban-ban yang Masnya pakai ban tekanan anginnya terlalu keras, atau mungkin merek bannya yang kurang sip gitu, pengaruh nggak ke kaki-kaki? Kalau untuk pengaruh ke kaki-kaki, tekanan angin nggak. Nggak ada pengaruh dengan kaki tekanan angin. Cuma kalau tekanan angin berlebih, ya redamannya menjadi berkurang ya, berisik ya? Berisik redamannya. Kalau dari kontur jalan yang pengaruh mungkin ya Mas ya, kaki-kaki sering ya? Lewat di jalan paving, jalan makadam, pasti paling sering shockbreaker dan ball joint. Oh lah, itu Semarang isinya paving semua. Mas saya di Puri itu paving semua ya. Jadi wis kayak gitulah. Oke, nanti saya update lagi pengerjaannya ya. Nanti berarti stoknya diganti Innova yang ini ya Mas? Reborn. Reborn. Kalau Reborn, kenapa Mas kok Reborn? Jadi gini, karakter sebenarnya bawaan shockbreaker itu keras, lembut, bantingan itu karakter masing-masing orang. Tapi dari diskusi ini tadi kan naikannya minta yang soft. Reborn dipasang di Grand New tidak merubah apapun, plug and play. Tapi untuk Reborn shockbreakernya lebih lembut, bantingannya itu semuanya menjadi lebih nyaman. Grand New. Tapi ada sedikit minus untuk Reborn dipasang di Grand New. Ketika kecepatan tinggi memang lebih stabil Grand New daripada Reborn. Oh gitu. Cuma karena memang jalan kontur Semarang itu kan banyak yang kurang bagus. Antara kecepatan tinggi dengan jalan harian kota Semarang kan lebih banyak menggunakan di jalan yang kurang bagus. Iya, betul. Semarang lebih itu soft. Nanti kita kasih Reborn saja. Gitu ya. Jadi saran Mas Tandi mending pakai Reborn aja ya. Pakai yang Innova Reborn. Oke. Nah itu sebenarnya kalau ya sering lihat-lihat di forum-forum itu loh Mas Tandi. Itu kalau shock yang lembut itu kayak bertolak belakang sama kestabilan ya. Bener nggak sih? Ya. Jadi semakin lembut, semakin kurang stabil gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau untuk depan sih tidak terlalu bermasalah sekali, tidak terlalu kelihatan di kecepatan tinggi. Tapi kalau roda belakang shockbreakernya terlalu lembut, jadi naikannya menjadi kurang stabil karena belakang mau geser-geser rodanya kalau terlalu lembut shockbreakernya. Tapi kalau depan sih hampir dikatakan sedikit berpengaruh, tapi tidak terlalu mencolok di kecepatan tinggi. Terus itu Mas, kalau diganti shock Reborn ketinggiannya berubah nggak? Enggak, sama. Plug and play semuanya, tidak ada perubahan apapun, sama. Hanya lebih soft punya Reborn. Oke. Itu jadi dudukan juga sama ya Mas? Plug and play ya? Play semua. Jadi penasaran nih pakai Innova Reborn. Berarti pengen juga nih Innova yang satu diganti Reborn ini. Coba dulu. Nanti coba dulu, kita update. Saya update terus lah nanti seperti apa. Mobil dagangan. Enggak apa-apa. Ini terus ada problem apa lagi Mas? Rekennya kocak ya? Nah, kalau dirasakan lebih lanjut, jangka lebih panjang di jalan makadam, reken sebelah kiri juga kocak. Oh, reken sebelah kiri kocak. Jadi nanti kita kontrol rekennya juga. Terus servisnya gimana Mas kalau rek-N? Maksudnya diganti apa di rebuild atau gimana? Untuk perbandingan diperbaiki bisa, cuma usia tidak lebih dari 6 bulan. Oh gitu. Jadi kalau untuk hasil yang lebih maksimal kita ganti saja. Karena rek-N pun juga tidak terlalu mahal, harganya 200.000 tidak ada. Kurang dari 200.000 harganya. Berarti kalau gitu mending nanti kalau memang rusak diganti aja. Paling satu ya. Satu sebelah yang kiri. Kanan nggak perlu ya. Kanan masih oke ya. Masih oke. Ini memang master understyle ini. Sering ke Jakarta. Kalau IMS mesti dateng gitu. Cuma tahun ini nggak ada ya Mas ya. Nggak ada. Oke. Siap.
Gimana Mas? Dan Nah itu Innovanya ya. Jadi ternyata gimana Mas analisanya Mas? Nanti. kalau untuk rekan masih bisa direkondisi, nggak terlalu parah. Oke. Shockbreakernya sebentar kita ambilkan. Shockbreakernya di karet link stabilnya nanti ganti satu, karet stabilnya sudah kempet. Oke, ini berarti ganti satu ya. Karet stabilnya. Ini ganti Pusing, link stabil full apa pusing karetnya aja? saja. Karetnya aja. Nah, karet stabilisarnya saja. Yang ini Kempet. kanan masih bagus. Masih bagus, shockbreakernya masih utuh, tidak bocor. Nggak bocor. Tahu Nah. bocor dari mana Mas? Di Kalau sini. nilai bocor Mas. Kelihatan. Ini ada seal yang jaga supaya oli nggak keluar. Oh itu berarti moncrot gitu ya? Ya. Oke. Terus yang itu Mas rack ini gimana? Rekan ini. Oke. Rekan di sini. Ini rekan di dalamnya sudah saya pasang sih. Nah, itu bisa direkondisi. Oke. Rekannya. Jadi nggak perlu diganti ya? Nggak perlu. Kondisi cukup ya. Terot N bagus. Terot N Karetnya bagus. ganti, sobek. Oke. Karet ganti, sobek. Ball join, Mas. Kenceng semua. Kencang semua. Berarti itu pilot tuh benar-benar gara-gara shock ya? Shockbreaker, rekan. Shockbreakernya sudah lemah sekali. Ya, shockbreakernya. Ada fisiknya Mas. Lah Sudah nilai lemah sekali. Ini kosong. Itu sudah kosong. oke. Tahunnya lemah gimana Mas? Ini kosong. Biasanya Sudah berat. nggak ada Biasanya berat ya? tekanannya. Klepnya bocor. Oke. Berarti Jadi oli ini klepnya habis bocor. gitu ya? Ya di dalamnya ada klepnya mas. Klepnya sudah bocor. Oke. Jadi kosong pas di situ. Dia ngayun langsung anjlok. Oke siap. Nah yang Harusnya dia tekanannya rata. Jadi naik turun ada tekanan tahanan semua. Nah, ini klepnya bocor. makanya anjut-anjutan ya? Kayak kepental-pental naik, kepental turun. Ya kalau shocknya yang mau diganti Mas? Shocknya mau diganti bentar masih diambilkan. Oke. Tapi tetap ganti punya ribbon ya? Nah, pakai penyarikan. Enggak masalah ya Mas, beda. Soalnya gini, yang satu sana sudah nggak terlalu keras banget tapi masih layak pakai. Heeh. Yang kanan. Jadi Oke. nanti ketemu hasilnya sama. Oh gitu ya? Nah, soalnya tadi berani ganti satu karena yang sana masih bagus, Heeh. masih ada tahanannya, Heeh. cuma nggak sampai perfect banget, 70-80% lah. Jadi Oh, nanti berarti ketemu masih- diganti ribbon bagus, nanti hasilnya malah sama. Gitu ya? Nah, hasilnya bisa sama nanti. Oke siap. Ribbon cuma beda di kompresinya aja, dia lebih soft. Jadi ini nanti kalau misal di tol jalan kenceng juga sudah oke ya Mas ya? Nggak terlalu ngayun-ngayun. Atau ngayun ya? Nggak terlalu ngayun-ngayun. Nggak separah kemarin lah ya? Nah, ngayun-ngayun banget sebelah kiri. Ya itu kosong yang kiri. Yang kanan memang perkiraan dari awal kan kiri yang rusak. Heeh. Yang kanan bagus. Saya cek, saya turunkan bagus. Analisanya mantep banget ini. Ya, Langsung sebelum dibongkar udah tahu penyakitnya. Memang harus jadi dokter ya Mas ya? Dokter mobil. Nih, kita lihat ya kakinya, rata sudah direkondisi sih. Busing-busingnya masih bagus. Pusing masih semua. bagus. Cakrame juga oke ya Mas? Masih tebel. Ya. Kampas masih lumayan. Masih lumayan semua. Masih lumayan bisa jalan panjang Masih- lah ya. Masih jangka panjang. Puluhan ribu kilo lah ya. Masih canggih, tebel. Siap. Nah ini update-nya. Paling nanti sore tinggal diambil lagi sih mobilnya. Ini apa adanya ya. Jadi kalau misal kalian nanti mau ngebeli mobil ini kondisinya sudah saya sampaikan depan bahwa kondisi yang tadinya cuma bisa pakai tapi jadi nyaman pakai dan awet pakai. Oke gitu bos. Lo bosku, ini Innovanya udah jadi. Kita mau cek. Saya juga udah bayar. Kira-kira tadi habisnya sekitar ini ya bagiannya yaitu benar kok ngeblur. Jadi ganti shockbreaker depan kiri 250.000. Kebetulan ini dapat copotan ya, dalam kondisi yang bagus juga, dapat copotan 250.000. Rack N itu 2 biji 80.000. tie rod N untuk repair ya 70.000. tie rod stabil depan ini kayaknya diganti bukan dibenerin. Terus ball joint, link stabil, sporing, setel stabil 100.000, ball joint 80, sporing 50.000.
cash, jadi total 660.000. Nah ini menurut saya sih ya cukup terjangkau lah terus gini, tapi nanti kita mau cobain hasilnya kayak apa. Terus itu part-part yang diganti ada di situ, part-part diganti ada di sebelah kiri kayaknya. Ini nah ini skok depan ya, jadi kondisinya udah parah, udah bocor, udah diganti. Ini kondisinya udah bocor. Oke, habis ini kita langsung cobain rasa berkendaranya seperti apa ya. Semoga sih benar-benar beres semua. Terus itu berarti sudah anjut-anjutannya juga sudah hilang ya? Masih hilang, mantap. Gantingannya nggak beda, sama ya? Sama. Berarti ribbon tuh ya, berarti ribbon bagus ya Mas ya? Hitungannya bagus ya? Kondisi copotan kalau pas dapat yang bagus, yo awet lama. Biasanya kalau rentalan dagang semuanya copotan ribbon. Siap. Jadi ini tempatnya di Mas Hartono Understyle, tapi ini Mas Tandi. Kok kesini ketemu aja sama Mas Tandi. Langganan nih dari Nissan Juke sampai apa ya Mas? Banyak ya. Makasih loh Mas Tandi. Siap. Kita cobain loh, bener. Ini di jalan paving ya. Waduh, bener enak sih. Ya mungkin tetap beda sama baru ya, karena ini copotan ya. Mungkin kalau baru ya lebih oke lagi gitu. Cuma ya tadi katanya Mas Tandi juga kalau misal ini kondisi sekarang ini juga masih bisa jalan puluhan ribu kilometer, jadi masih awet juga, bukan berarti nggak awet. Nah ini kita mau cobain, ini kalian bisa denger ya, jadi kondisinya itu suara mesin agak masuk karena kemarin karet boot setirnya itu bocor. Lagi udah pesan di online, harganya 260 berapa gitu, sama ongkirnya 280 karena pakai si cepat. Ini kira-kira kondisinya sih sudah nyaman ya. Ini sih enak sih, mantap sih. Ini habis ini lewat Madukoro ya. Kalau di sini kan macet, jalannya bagus. Kalau misal lewat Madukoro itu jalannya pavingan, jadi lebih afdol kalau ngecek di Madukoro karena jalan pavingan dan juga jalannya itu lurus dan sepi gitu. Jadi paling enak ngetes jalan di sana sih kalau untuk high speed ya. Tapi lebih bagus lagi di tol. Nih, kita cobain ya. Tuh, setirnya anteng. Tuh, tadi ada polisi tidur kecil-kecil itu, setirnya anteng. Coba lihat nih, nanti ada lagi nih. Anteng setirnya. Nanti coba bisa dapat jalan yang lebih sepi. Kita coba rada high speed dikit, lalu lihat respon setirnya gimana. Kalian bisa lihat kan setirnya goyang-goyangnya gimana, stabil atau enggak, terus lari ke kanan, lari ke kiri atau enggak. Nih, bisa lihat tuh, stabil banget, lumayan lah stabil. Nggak jalan. Kita cobain tuh, nanti ada tanjakan biasanya agak ngejeduk dikit. Kita mau coba gimana tuh respon setirnya, cukup oke nggak? Ini nggak lari sih setirnya tuh, nggak lari ya, lumayan lah. Walaupun mungkin nggak diganti baru, tapi kalau misalnya diganti baru saya lebih bagus juga sih. Cuma ya ini masih bisa bertahan puluhan ribu kilometer lah untuk servis yang ini, kaki-kaki ini. Oke, gitu bosku. Jadi vlog ini adalah tentang perbaikan kaki. Mungkin bisa jadi ilmu atau mungkin pengetahuan buat kalian yang sudah beli Innova lalu pengen memaksimalkan atau membuat awet jalan dan nyaman jalan ya Innova ini ya, diesel. Dan juga
Kalau kalian berminat sama mobil ini, pokoknya tunggu aja video selanjutnya. Kapan kita, beberapa video ke depan mungkin kita akan publish untuk harga jual Innova ini. Oke gitu bosku, thank you, selamat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.